Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera. Masih semangat untuk belajar? Dalam video kita kali ini, kita akan belajar pelajaran kimia untuk mempelajari sifat-sifat larutan berdasarkan atas daya hantar listriknya. Bersama saya, Putu Pasa Suwardiana, Guru Kimia SMA Negeri 2 Abian Semal, Bandung. Anak-anak hebat, tentu kalian pernah ketika kalian berolahraga, kalian minum minuman yang berenergi atau minuman penyegar seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, setelah kita minum minuman penyegar seperti ini, badan kita akan terasa segar kembali. Lantas, apa yang menyebabkan hal tersebut? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Ya, minuman yang kita minum itu mengandung zat elektrolit. Lantas, apakah itu elektrolit dan apakah itu larutan non-elektrolit? Anak-anak hebat, mari kita belajar bersama-sama. Larutan elektrolit adalah larutan yang mampu mengantarkan arus listrik. Gejala yang bisa kita amati adalah apabila larutan tersebut diuji dengan mempergunakan alat uji elektrolit akan menimbulkan dua gejala. Yang pertama, munculnya gelembung pada kaki elektroda dan menyalanya lampu indikator. Beberapa saat akan kita uji dengan mempergunakan alat uji elektrolit yang sudah saya siapkan, yang tentu dirancang dengan sangat sederhana. Identifikasi larutan elektrolit atau non-elektrolit mempergunakan alat uji. Nah, alat uji yang saya pergunakan didesain sederhana seperti ini, terdiri dari dua kawat tembaga yang berperan sebagai elektroda, kemudian dua buah baterai yang berfungsi sebagai sumber arus, dan satu lagi adalah lampu LED yang berperan sebagai lampu indikator. Nah, alat uji ini akan kita validasi terlebih dahulu atau akan kita tentukan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Bila kedua ujung elektroda ini saya satukan dan lampunya menyala, berarti dengan demikian alat uji ini berfungsi dengan baik. Mari kita uji. Setelah saya satukan, ternyata lampu elektroda ini menyala dengan baik, pertanda bahwa alat uji ini bisa atau bermanfaat atau berfungsi dengan baik. Nah, anak-anak hebat, di depan kita sudah ada 5 buah larutan. Yang paling kiri atau yang ini adalah air aki, berikutnya adalah Pocari Sweat, kemudian yang ini adalah asam cuka, berikutnya gula pasir, dan yang terakhir adalah larutan alkohol. Kita akan uji air aki terlebih dahulu. Air aki akan kita uji, kita masukkan. Nah, kita lihat, ternyata air aki setelah kita uji dengan mempergunakan alat uji ini menunjukkan gejala bahwa alat uji ini menyala dengan baik, menyala dengan terang. Kemudian di dasar gelas muncul gelembung-gelembung. Hal ini menandakan bahwa air aki tergolong sebagai larutan elektrolit. Karena nyala lampunya menyala cukup terang dan gelembung yang tercipta cukup banyak, maka air aki tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat. Bagaimana halnya seandainya larutan yang kedua kita uji, yaitu larutan Pocari Sweat? Pada larutan yang kedua adalah larutan Pocari Sweat, seperti yang tadi saya gambarkan dalam awal video ini. Kita uji, dan ternyata setelah kita celupkan, alat uji ini menunjukkan gejala yang sama seperti air aki. Ditandai dengan adanya nyala pada lampu indikator, dan di dasar gelas ditemukan munculnya gelembung. Ini pertanda bahwa Pocari Sweat juga tergolong ke dalam larutan elektrolit. Anak-anak hebat, larutan ketiga yang akan kita uji adalah asam cuka atau CH3COH.
Asam cuka apabila kita masukkan alat uji, ternyata dia memunculkan gejala lampu menyala redup. Ya, menyala redup, dan kemudian di kaki elektroda muncul sedikit gelembung. Hal ini menunjukkan bahwa asam cuka tergolong larutan elektrolit, namun dia tergolong ke dalam elektrolit lemah. Larutan keempat yang akan kita uji adalah gula pasir. Nah, bagaimana halnya? Apakah gula pasir menunjukkan gejala yang sama dengan ketiga larutan sebelumnya? Mari kita uji. Nah, ternyata setelah kita celupkan elektrodanya, ternyata lampu tidak menyala sama sekali, dan di dasar gelas tidak ditemukan adanya gelembung. Artinya adalah larutan gula pasir tidak mampu mengantarkan arus listrik. Dengan kata lain, larutan gula pasir tergolong ke dalam kelompok larutan non-elektrolit. Dan anak-anak hebat, yang terakhir yang akan kita uji adalah alkohol. Ini adalah larutan alkohol yang bisa kita beli di apotek, dan kita akan uji apakah dia mampu mengantarkan listrik atau tidak. Nah, lihatlah anak-anak, setelah saya masukkan alat ujinya, ternyata alkohol ini tidak mampu mengantarkan arus listrik. Lampu tidak menyala dan juga tidak muncul gelembung di dasar elektroda. Artinya, seperti halnya gula pasir, alkohol tergolong ke dalam non-elektrolit. Anak-anak hebat, kemampuan dari elektrolit kuat untuk mengantarkan arus listrik seperti halnya larutan aki ini, dia mampu mengantarkan arus listrik. Ini disebabkan karena molekul-molekul di dalam air aki ini semuanya terurai dengan sempurna, membentuk ion positif maupun ion negatif. Adanya ion-ion tersebut akan membantu arus listrik yang berasal dari baterai untuk mengalir dan menimbulkan nyala pada lampu indikator. Beberapa contoh lainnya dari larutan elektrolit kuat antara lain adalah larutan garam dapur, larutan KCl, larutan HCl. Namun berbeda halnya dengan larutan elektrolit lemah yang mampu mengantarkan listrik namun ditandai dengan lampu yang menyala redup. Hal ini menunjukkan bahwa molekul-molekul yang terdapat di dalamnya terurai tidak sempurna, sehingga ketersediaan ion-ion positif maupun ion negatif tidak cukup untuk melakukan transfer arus listrik dari baterai. Dan hal yang terakhir adalah apabila alkohol maupun gula pasir tadi kita uji tidak menunjukkan gejala apapun. Artinya adalah larutan alkohol maupun gula pasir tidak mengalami proses ionisasi, sehingga dengan demikian tidak ada ion yang ada di dalam larutan tersebut, sehingga larutan tersebut tidak mampu mengantarkan arus listrik. Nah, anak-anak hebat, itu tadi sudah kita pelajari bersama tentang cara mengidentifikasi dan menggolongkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ingat, larutan elektrolit dan non-elektrolit sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk bisa memahami gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup kita. Baiklah, anak-anak hebat di Indonesia, sudah paham kan dengan penjelasan kita hari ini? Untuk menambah wawasan Anda tentang pelajaran ilmu kimia, kalian bisa membuka portal Rumah Belajar. Di dalam portal tersebut sudah dilengkapi dengan aneka rupa laboratorium maya yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda mempelajari berbagai macam praktikum kimia. Teruslah semangat anak-anak hebat Indonesia, tetaplah produktif di masa pandemi seperti sekarang, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan senantiasa mempergunakan masker dan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran kita berikutnya. Salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.